Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Oke, Diki Rivaldi. Oke. Dilfa Hasna Putri Aditya. Adita. Mana? Oh ya. Oke. Deka Agustin Ramadhani. Ya. Diki Rivaldi Sutanja. Dilfa Husna Putri Adita. Ya. Fiba Khalid Akbar. Ya. Hafifah Ramadhani. Semangat. 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 Oke, coba tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, anak soleh. Anak laki-lakinya coba, anak laki-laki dibandingkan anak perempuan siapa yang lebih semangat coba. Anak laki-laki dulu ya, siap? Yuk, tepuk semangat. Ini tolong perhatikan ya tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Yang pertama bisa membacakan ya. Melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab perubahan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Oke, anak soleh dan soleha coba di sini kalian amati nih. Coba ya. Ada gambar apakah di sini? Sama. Oke. Ada gambar apakah di sini? Sampah. Oke. Bismillah mau tanya sama kalian. Apakah kamu menyukai lingkungan seperti ini? Iya. Apakah di sekolah kalian ada lingkungan seperti ini? Iya. Terus, ini tuh apa sih? Fenomena apa sih? Sampah yang menumpuk. Coba permasalahannya di sini ada nggak sih permasalahannya sama nggak sih sama yang digambar di sekolah kita sama nggak? Karena apa sih? Karena apa sih kok bisa terjadi penumpukan sampah kayak gitu? Kurangnya jalan. Karena apa? Coba.
kebersihan sekolah. Ini video yang bisa tampilkan ya. Banyak jumlah plastik sekali pakai kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Sambil dilihat ya, Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akan dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisfenol A atau BPA dan phthalate atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah. Mulai dari diri kita sendiri. Siap nggak kita mulai dari diri kita sendiri? Nah, perubahan lingkungan itu bisa berubah dari faktor alam, bisa dari faktor tangan manusia. Contohnya yang sering dari alam itu apa aja? Kayak misalnya perubahan lingkungan dari alam itu contohnya longsor, apalagi banjir, gempa bumi. Terus kalau misalnya faktor lingkungan yang berubah dari tangan manusia itu contohnya apa sih? Iya, banjir ya, banjir pada sungai. Terus apa lagi? Iya, hutan gundul, penambangan pohon secara Oke, anak saudara soleha nih. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak sampah plastik sekali pakai yang kalian pakai setiap hari? Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak ya. Saking banyaknya, saking mudahnya, kita jadi nggak peduli dengan hal itu
Terus yang kedua, apakah sampah plastik mudah terurai? Tidak. Udah terurai nggak? Tidak ya. Nih, pertanyaan yang ketiga. Apakah yang akan terjadi jika sampah plastik tak dapat rusak dan tidak dapat terurai? Mana tuh keadaan bumi kita? Rusak, betul. Ekosistem terganggu tadi ya. Kayak si ikan ada di dalam plastik, ada di dalam botol. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kami semua mau mulai ya. Ini kelompok 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini maksudnya 7 ya? Ya, 8. Berarti ada 8 kelompok. Oke, sekarang kalian silakan kerjakan LKPD yang sudah Miss Popon berikan sesuai dengan arahan yang ada di dalam LKPD. Dari internet, literatur, boleh lihat dari artikel, boleh. Ada yang kesulitan nggak? Nggak. Oke, silakan. Berarti bisa segera ya selesainya ya. Oke, Miss kasih waktu 10 menit ya. Kamu sendiri.
Sudah? Solusinya Pak, solusinya masih kosong. Ayo, berarti yang ini buruan cari. Iya, cari. Ada solusinya. Ya, solusi dari apa tuh? Plastik udara, ada solusi plastik udara. Solusinya gimana? Kamu nanti tahu jawab ke depan. Oke, udah? Dikit lagi, ya. Oke, teman-teman semuanya perhatikan, teman kita di depan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugasnya. Udah siap? Udah ya? Sebentar Kak. Siapa? Siapa? Oke, siapa yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD perubahan. Yang pertama, pencemaran udara, penyebab polusi plastik di udara. Yang pertama, adanya partikel mikroplastik. Yang kedua, logam berat. Yang ketiga, bifenil klorinasi yang terletak. Solusi dari pencemaran udara: 1. Hindari menggunakan bahan kimia yang menimbun. 2. Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Tidak membakar sampah. Penyebab polusi plastik di air yaitu limbah industri yang dibuang sembarangan, pendangkalan sungai, dan penyumbatan aliran sungai. Solusinya, gunakan botol minuman, mengurangi makanan dan minuman kemasan, hindari alat makan sekali pakai. Yang ketiga, pencemaran tanah. Penyebab polusi plastik di tanah: yang pertama, penggunaan pestisida. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, pencemaran. Solusinya: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Pakai sampah belanja sendiri. 3. Tidak memakai sedotan plastik. Oke, ada yang bertanya teman-teman? Tidak ya? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Oke, tidak tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang ada buat kelompok 2.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok berapa yang maju? Kelompok ke-5, silakan. Kelompok ke-6 maju. Sungai, danau, laut. 2. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. 3. Penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Solusinya menggunakan botol minum, menggunakan kantong belanja, 3. menghindari alat makan sekali pakai. Nah, yang terakhir ada penyebab polusi plastik di udara. Apa aja sih penyebabnya? Yang pertama itu adanya pembakaran pabrik, terus adanya asap dari pabrik, adanya pembakaran plastik. Terus yang ketiga adanya partikel mikroplastik, logam berat, misalnya aluminium dan serta difenyl poliklorinasi yang terlepas dan mencemari udara. Solusinya hindari pembakaran di siang hari, 2. menerapkan 3R, 3. melakukan revolusiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, sekarang satu kelompok lagi. Siapa yang mau maju? Ayo, kelompok siapa yang mau maju? Oke, silakan presentasikan. Ayo, kelompok 7 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan LKPD Perubahan Lingkungan. Sebutkan nama kelompoknya. Pertama, Syahdan. 2. Muhammad Hasan. 3. Firza Ghani. 4. Arwa Kurniawan. 5. Iba Golib Akbar. Tujuan pembelajaran. Pencemaran udara. Penyebab polusi plastik di udara. 1. Pembakaran plastik yang berlebihan. 2. Limbah rumah tangga. 3. Penggunaan mesin membuat plastik. Solusinya 1. Mendaur ulang plastik. 2. Mengurangi penggunaan plastik. 3. Penerapan sistem ventilasi yang efisien. Pencemaran air. Penyebab polusi plastik di air. 1. Limbah pabrik yang dibongkar sungai. 2. Pembuangan sampah ke sungai. 3. Menumpuknya sampah di darat. Solusinya mengurai atau mendaur ulang plastik. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mendaur ulang limbah pengolahan. Pencemaran tanah. Penyebab polusi plastik di tanah. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Limbah rumah tangga. 3. Limbah pertambangan. Solusinya mengurangi penggunaan pestisida dalam mensuburi tanah. 2. Reuse and recycle.
3. Pakai kantong belanja sendiri. Tanggapan video polusi sampah 1. Kemudian pernahkah kalian menyadari berapa banyak sampah sekali pakai yang kalian pakai setiap harinya? Tidak menyadari akibat terlalu banyak pengguna plastik. Kedua, apakah sampah plastik sudah terurai? Tidak. Sampah plastik terurai puluhan sampai ratusan tahun belum terurai. Ketika terurai tidak langsung hilang, akan menjadi mikroplastik. Yang ketiga, apakah yang akan terjadi jika sampah plastik tak dapat rusak atau busuk dan tidak terurai? Mencemari lingkungan, merusak ekosistem, bumi akan rusak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 7. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah ya, sudah beberapa teman kalian yang maju. Sekarang Miss menyuruh kalian untuk mengerjakan post-test ya. Ada dua post-test. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 10 menit. Miss Mama mengucapkan terima kasih banyak kepada anak kelas 10-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong dibukakan pintu maaf di bawah, maaf ya. Oke, Miss Mama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.